Jadi ini adalah definisi bebas dari kontraktor safety management system. Kalau kita lihat ada banyak definisi, tapi hampir-hampir serupa ya. Jadi definisinya di sini merupakan sistem yang komprehensif di dalam mengelola K3 dan lingkungan dari kontraktor sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai berakhirnya pekerjaan dengan tujuan untuk menghilangkan insiden dan cedera terkait dengan K3L pada kontraktor. Jadi tujuan utamanya adalah menghilangkan insiden dan cedera ini, ya. Kemudian next slide. Nah, ini background implementasinya ya. Pertama, adanya persyaratan dari peraturan perundangan dan pihak yang terkait. Kalau di industri oil and gas, Bapak Ibu, itu sudah jelas. Di situ ada PTK yang mengatur dari SKK Migas untuk dilaksanakannya CSMS ini. Kemudian juga dari peraturan kita yang lain, itu nanti saya sebutkan ya, ada setelah slide ini, itu ada PP 50, kemudian Undang-Undang 170, itu semua terkait dengan pelaksanaan dari kontraktor safety. Lalu yang kedua, keselamatan kontraktor bagian dari persyaratan sistem manajemen. Jadi kalau kita melihat atau kita pelajari di dalam misalnya ISO 45001 ya, di situ ada persyaratan juga di dalam klausul 8.1.4 terkait dengan pengadaan kontraktor, di mana kita diminta untuk melakukan seleksi ya terhadap K3 kontraktor bagaimana ya. Kemudian juga kalau dalam PP 50 di tahun 2012, di situ juga masuk di dalamnya klausul 5 ya, elemen 5 di dalam proses pembelian diminta kita untuk juga memasukkan persyaratan K3 di dalam proses pembelian barang atau jasa ya. Jadi ini merupakan bagian ya, jadi suatu kebutuhan di dalam suatu sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Lalu kemudian yang juga tidak kalah pentingnya di sini, ini adalah banyaknya tenaga kerja kontraktor yang perlu dikelola, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di perusahaan oil and gas di tempat saya dulu itu hampir 80% tenaga kerjanya adalah kontraktor. Nah, dengan adanya jumlah tenaga kerja yang sedemikian besar, anggap kalau misalnya karyawannya 2.000, berarti kontraktornya 10.000. Ya. Nah, dengan jumlah kontraktor yang demikian besar, maka perlu adanya suatu sistem untuk mengelola dari K3 kontraktor tersebut. Selain itu juga, kinerja K3 kontraktor ini merupakan bagian dari kinerja K3 organisasi. Jadi untuk perusahaan yang serius di dalam menerapkan CSMS, ya, ini untuk perusahaan yang serius di dalam penerapan CSMS, maka kinerja K3 kontraktor merupakan kinerja K3 dari organisasi. Jika ada kontraktor yang satu yang cedera atau kemudian terjadi kecelakaan atau fatality, maka itu jadi bagian kinerjanya si organisasi. Dan ini akan mempengaruhi organisasi ya terhadap KPI perorangan ataupun KPI departemen dan KPI perusahaan secara keseluruhan. Dan ujung-ujungnya juga bisa dibuat ini menjadi bagian daripada dengan kinerja K3 yang rendah, yang turun ini mengaruhi misalnya bonus dari perusahaan ya secara keseluruhan atau bonus dari setiap individu yang ada. Jadi kalau misalnya ada kontraktor yang meninggal satu, padahal kita punya KPI-nya zero incident, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa mengurangi bonus atau dan lain-lainnya ya, benefit-benefit yang ada yang di perusahaan tersebut. Sehingga dengan begitu perusahaan ini akan dengan serius mengelola K3 dari kontraktor tersebut ya. Jangan sampai ini terjadi kecelakaan. Tapi tentunya di sini akan ditetapkan batasan-batasan yang mana ini memang masuk ke dalam kecelakaan kerja yang menjadi performanya perusahaan atau tidak. Nah, nanti kita akan bicarakan itu ya. Selanjutnya adalah praktek berbeda dan upaya berulang dalam operasi dan lokasi yang berbeda. Nah, ini lebih kepada kalau perusahaan tersebut bukan suatu perusahaan besar dengan banyak cabang ya, di mana kontraktor yang bekerja juga ada di beberapa cabang tersebut. Kalau misalnya kita tidak menerapkan CSMS yang benar, yang baik, yang terorganisir, maka ini akan ada berulang lagi prosesnya. Kita lakukan seleksi lagi di tempat A, di tempat B juga kita lakukan seleksi, di tempat C juga lakukan seleksi. Tapi ketika kita membuat ini menjadi suatu sistem, cukup sekali kita lakukan, maka itu juga sudah bisa dipergunakan untuk pelaksanaan kontrak di tempat-tempat yang lain bagi suatu kontraktor. Lalu yang terakhir di sini sebagai background implementasi adanya kebutuhan untuk memastikan kegiatan operasi berjalan dengan aman dan mencapai target yang ditetapkan. Jadi ini kebutuhan utamanya ya, supaya kegiatan operasi kita menjadi aman dan mencapai target yang ada. Untuk pertanyaan via chat tadi ya Pak Putra ya? Siap Pak.
Ya, teman-teman yang ingin bertanya, silakan via chat terlebih dahulu, nanti saya akan bacakan. Lanjut, Oke, Pak. baik, terima kasih. Selanjutnya untuk persyaratan dari government ya. Government ini ada Undang-Undang 170 di mana setiap tenaga kerja atau orang yang berada di tempat kerja itu perusahaan wajib untuk menjaganya, keamanan keselamatan mereka. Lalu seperti saya katakan tadi di PP 50, di situ ada di elemen 5 tentang proses pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk di oil and gas sudah ada spesifik di sini PTK-nya 005 ya, tentang pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan ya di kegiatan usaha hulu minyak dan gas dan bumi. Di sini sudah diperjelas ya mengenai bagaimana pelaksanaan dari CSMS tersebut. Kemudian juga ada SKK Migas nomor keputusan 074 ini terkait tentang kualifikasi K3LL dari kontraktor. Dan di sini sudah dijelaskan mengenai kriteria penilaian dan juga apa saja yang dilakukan tahapan-tahapan penilaian tersebut. Dan tidak lupa saat ini kalau saya lihat itu ada banyak ya beberapa sistem manajemen K3 yang sektoral, baik itu transportasi, kemudian tambang ya, lalu kemudian juga ada di konstruksi. Nah, hampir semuanya juga mempersyaratkan adanya pelaksanaan K3 terhadap kontraktor. Jadi ini sebagai dasar persyaratan dari pemerintah ya, dari government. Selanjutnya, nah ini manfaat bagi perusahaan dan kontraktor ya. Jadi manfaatnya CSMS ini apa bagi perusahaan dan kontraktor? Pertama adalah mematuhi peraturan pemerintah yang jelas ya. Kedua, peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Jadi dengan adanya penerapan CSMS ini diharapkan ya tidak terjadi kecelakaan sehingga produktivitas meningkat dan kembali lagi profitabilitas juga jadi meningkat. Karena kalau dengan produktif ya, lalu kemudian juga produksi juga berjalan dengan baik, maka biasanya profitabilitasnya juga meningkat. Kemudian mengurangi ketidakhadiran disebabkan oleh cedera ya, karena tidak banyak yang sakit ataupun kemudian yang cedera akibat kerja. Lalu kontrol kualitas yang lebih baik terhadap pelaksanaan pekerjaan, premi asuransi lebih rendah. Jadi kalau ini untuk perusahaan yang diasuransi ya, biasanya dengan penerapan sistem manajemen K3 atau penerapan K3 untuk kontraktor menjadikan preminya menjadi lebih rendah lagi. Kemudian peningkatan moral dan motivasi bagi pekerja. Jadi dengan penerapan ini, maka pekerja pun menjadi semangat bekerja, lalu kemudian mereka pun merasa bahwa diri mereka bisa terlindungi dan aman dalam melaksanakan pekerjaan. Dan terakhir, ini penting ya Bapak Ibu ya, meningkatkan reputasi perusahaan, kemampuan dan daya saing. Ya. Even kadang kejadian tersebut mungkin ya, kejadian misalnya ada kecelakaan di tempat kita, mungkin not under operational control kita, mungkin tidak masuk ke dalam catatan ya, kecelakaan yang menjadi catatan masuk ke dalam performan kita, tapi karena berada di lokasi kita, itu tetap orang yang tidak tahu, orang awam melihat ini menjadi, oh kecelakaan ini perusahaan ini nggak bagus K3-nya gitu. Nah ini juga jadi salah satu pertimbangan kita nantinya di dalam menetapkan batasan-batasan penerapan dari CSMS ini. Ya. Ini yang paling penting nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut. Ruang lingkup. Nah, ini yang saya sebutkan ya. Jadi pada dasarnya penerapan CSMS ini harusnya kepada semua kontraktor yang bekerja di lokasi kita di bawah pengawasan kita. Tapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan efisiensi, efektivitas, lalu kemudian juga pertimbangan lain yang membuat ini kita coba mencari batasan-batasannya. Ya. Yang pertama adalah yang harus dipertimbangkan di dalam penerapan CSMS ini adalah risiko pekerjaan. Nah ini yang pertama, di mana nantinya ya pekerjaan-pekerjaan kalau di dalam migas itu disebutkan di situ adalah low risk, tidak masuk ke dalam program CSMS-nya. Jadi maksudnya tidak dilakukan prakualifikasi, lalu kemudian seleksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini juga bisa jadi pertimbangan, dalam artian apakah yang low risk itu yang seperti apa, nanti dilihat lagi ya, kalau di SKK juga sudah ada list-list pekerjaan beserta dengan resikonya pekerjaan tersebut, kalau tidak ada dilakukan penilaian. Jadi kita buatkan form penilaiannya untuk risiko pekerjaan yang akan kita kontrakkan gitu, kepada kontraktor. Lalu yang kedua, pekerjaan kontraktor berada dalam kendali operasi perusahaan. Karena tadi seperti disebutkan bahwa kinerja kontraktor merupakan kinerja daripada perusahaan, ya, maka kita pun
akan berusaha untuk memastikan ya kontraktor tersebut bekerja dengan aman di tempat kita, di lokasi kita. Nah, agar tidak ada catatan-catatan agar pelaksanaan K3 ini bisa berjalan dengan baik, ya, maka kemudian juga ada batasan-batasannya, yang mana yang masuk di dalam catatan yang masuk di dalam record performance. Jadi record performance kontraktor yang mana yang masuk ke dalam performanya perusahaan, yang mana yang tidak gitu. Nah, di sini dikasih batasan yang namanya tadi kendali operasional perusahaan. Biasanya yang masuk ke dalam performance perusahaan adalah pertama itu berada di dalam premises organisasi. Jadi kontraktor itu bekerja di lokasi perusahaan. Dan perusahaan memiliki pengawasan langsung untuk menilai kepatuhan terhadap persyaratan organisasi ini. Kemudian juga ada pelaporan terhadap kinerja, man hour, dan lainnya. Ini bagaimana penerapan contohnya? Misalnya ada kontrak untuk jasa, tapi dikerjakan di tempatnya si kontraktor tersebut. Misalnya kita membuat vessel, ya, kontrak dengan pembuatan vesselnya dibuat, ini kan jasa ya, dibuat di pabrik di tempat si kontraktor tersebut. Maka ini tidak masuk ke dalam operasional kontrol perusahaan dan tidak masuk ke dalam program CSMS-nya. Atau kemudian ya, yang termasuk juga di dalam pelaporan ini, perusahaan tersebut memang masuk di dalam pelaksanaan pekerjaannya masuk dalam lokasi kita, tapi kemudian juga pada saat si kontraktor tersebut bekerja, pada saat si kontraktor tersebut pulang kerja, kemudian misalnya terjadi kecelakaan. Nah, berarti di sini ya kita batasi yang termasuk ke dalam operational control hanya pada saat dia bekerja. Tapi ketika dia bekerja, setelah bekerja kemudian pulang menggunakan kendaraan mereka sendiri, kemudian terjadi kecelakaan, maka itu tidak masuk ke dalam catatan kinerja yang jadi bagian kinerja dari perusahaan. Ya. Nah, batasan-batasan ini yang perlu kita kita tentukan terlebih dahulu sehingga nantinya akan jelas yang mana yang masuk ke dalam performa perusahaan dan yang mana yang tidak. Karena kalau kita tidak batasi seperti ini, apalagi ketika kita tidak melakukan pengawasan terhadap kontraktor tersebut, maka kita pun tidak mau performa kontraktor itu menjadi performa kita. Seperti dikatakan tadi, kalau misalnya dia pulang menggunakan kendaraan mereka sendiri, dan kita tidak melakukan pengawasan terhadap kendaraan tersebut, apakah kendaraannya itu sudah diservis atau tidak, apakah kendaraannya itu maintenance-nya reguler gitu kan, sehingga kita nggak tahu remnya blong atau enggak dan lain sebagainya ya. Jadi itu tidak jadi batasan kita untuk tidak memasukkannya ke dalam performa perusahaan. Kemudian durasi pekerjaan. Pak Ferry. Ya, silakan. Pak Ferry, mumpung masih di sini Pak. Izin berarti ketika ada kecelakaan dari subkon atau kontraktor kita, after office hour, dengan kendaraan mereka, namun di area kerja kita itu masuk ke premises kita nggak itu Pak? Jadi lokasinya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Nah ini yang memang kita harus tentukan Pak. Itu kita buat pembatasannya. Di mana kalau secara umum ketika pekerjaan tersebut ya dilakukan dengan pengawasan kita, maka itu jadi masuk ke dalam record-nya. Jadi kalau dulu Pak ada yang namanya recordable dan reportable. Tetap dilaporkan, tapi tidak masuk performance perusahaan jadi keseluruhan, tidak direcord. Tapi dilaporkan. Jadi si kontraktor melaporkan, tapi tidak recordable, gitu. Nah, ini memang pembahasannya panjang ini, Pak. Ini pembahasan panjang dan kejadian yang ada. Itu ya, Pak ya. Ya, di sini saya memberikan ini sebagai pendahuluan saja. Jadi ini yang memang penting. Kejadian yang sekarang pun yang terjadi di perusahaan oil and gas itu juga masuk-masuknya muter-muternya di sini ini nih. Apakah dia kemudian reportable atau kemudian recordable gitu kan? Tapi secara pasti ketika dia melaksanakan pekerjaan, kemudian ada pengawasan di situ dari si perusahaan, maka itu harusnya masuk sebagai recordable ya, menjadi performa K3 dari perusahaan tersebut. Ya. Gitu, Pak. Oke, lanjut dulu Pak Per. Lalu kemudian di sini ada durasi pekerjaan. Nah, kalau misalnya pekerjaan itu bersifat high risk, tapi durasinya kurang dari seminggu gitu. Ini mau kita terapkan juga nggak sih pelaksanaan dari si proses ini ya, proses CSMS secara keseluruhan? Kan nanti di proses CSMS ini nanti akan ada prakualifikasi, seleksi, lalu kemudian ada pre-job meeting, lalu kemudian nanti ada interim review, end of contract. Nah ini efektif nggak dilaksanakan? Nah itu juga jadi bahan pertimbangan bagi kita di dalam pelaksanaannya. Kemudian mengenai jenis jasa dan jumlah personel yang terlibat.
Kembali lagi misalnya ini pekerjaan high risk tapi hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Ini efektif nggak untuk kita melakukan proses-proses tersebut? Ini juga jadi bahan pertimbangan. Ya. Lalu kemudian juga ketersediaan dari kontraktor. Kalau misalnya kontraktornya adalah agen tunggal, ya, di mana kontraktor ini satu-satunya ya yang bisa mengerjakan misalnya maintenance dari suatu peralatan, ya. Tapi kemudian performa K3-nya, maksud saya di dalam proses pelaksanaannya ini safety-nya ternyata kurang bagus gitu. Nah ini bagaimana? Nah ini juga jadi bahan pertimbangan. Ini saya buka ini untuk pertimbangan-pertimbangan dulu nih Pak Putra. Nanti silakan dari teman-teman mengkajinya lagi lebih dalam ya. Bisa untuk di event yang lain. Berarti ini Oke, bisa ditambah kurang ya Pak, betul, betul, Pak Ferry ya. betul, Batasannya bisa ditambah kurang. Oke, betul. lanjut Pak Fer. Baik. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan umum ya, yang biasanya ada di dalam suatu ya. Jadi proses-proses yang biasanya ada di dalam suatu CSMS ya, untuk bagi kita di dalam menjalankan CSMS ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah menetapkan leadership team. Jadi untuk memastikan bahwa program CSMS ini berjalan dengan baik, kita bentuk leadership team yang fungsinya untuk memastikan ya, memastikan program CSMS berjalan dengan baik. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk memberikan advice jika terjadi kendala atau isu-isu yang terkait dengan kontraktor safety ini. Nah, biasanya leadership team ini terdiri dari leader-leader, bisa jadi di situ ada direkturnya atau VP ya yang terkait dengan pelaksanaan CSMS. Yang kedua yang perlu kita identifikasi adalah pemilik kontrak. Nah, pemilik kontrak dan perwakilan manajemen kontraktor. Jadi siapa sih pemilik kontrak itu? Pemilik kontrak adalah bagian atau personel ya yang membawahi di mana kontrak itu akan dilakukan. Misalnya ada di bidang maintenance akan ada kontrak. Nah, maka biasanya di situ ada kontrak owner-nya, si kepala maintenance-nya itu, misalnya manajernya kah gitu kan, atau mungkin ada supervisor yang ditunjuk boleh juga. Dan perwakilan manajemen kontraktor. Nah, ini adalah untuk setiap kontrak biasanya kontraktornya itu diminta ada siapa yang menjadi perwakilan manajemen kontraktor yang menjadi counterpart dari si pemilik kontrak di dalam memanage K3 dari kontrak tersebut. Jadi ini yang perlu kita tetapkan. Kemudian di sini juga ada menetapkan KPI untuk setiap kontrak. Jadi di setiap kontrak itu ada KPI yang memang kita state ya, disesuaikan dengan jenis kontraknya. Lalu kemudian juga diminta untuk melibatkan semua tingkatan personel kontraktor. Makanya di sini pada saat kontrak sebelum mulai, di situ ada yang namanya pre-job review, di mana semua personel kontraktor harus memiliki memenuhi persyaratan yang ada, terutama dari segi pengetahuan K3-nya. Baik nanti akan diberikan oleh si kontraktornya sendiri atau oleh perusahaan ya yang mengelola kontrak tersebut. Kemudian penetapan hash rating. Jadi di sini ditetapkan hash rating pada saat proses seleksi, Bapak Ibu. Jadi berapa rating perusahaan tersebut ya untuk kualifikasinya, biasanya prakualifikasi. Ya, terus kemudian bagaimana tahapan untuk bisa mencapai rating tersebut ya. Kita sudah tetapkan misalnya untuk pekerjaan A yang high risk, ratingnya harus sekian gitu. Nah, itu ditetapkan sebagai bagian di dalam proses seleksi. Kemudian melampirkan persyaratan K3 di dalam kontrak. Nah ini selain tadi menetapkan KPI, kita juga ada melampirkan persyaratan K3 di dalam kontrak. Ini merupakan persyaratan general yang bisa dipakai untuk semua jenis kontrak. Jadi sebagai sapu jagat nih Bapak Ibu. Jadi kalau kelupaan misalnya dimasukin di dalam kontrak itu, ini ada di dalamnya lampiran yang memang membahas tentang persyaratan-persyaratan K3 tersebut. Lalu kemudian juga di sini tahapannya melaksanakan aktivitas sebelum kerja, ada pre-job aktivitas ya. Kemudian review di pertengahan, interim review, dan juga end of contract evaluasi. Ini evaluasi pada saat berakhirnya kontrak. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bicara tentang role and responsibility ya. Jadi sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait di dalam pelaksanaan kontraktor safety ini, Bapak Ibu. Tadi ada leadership team ya, kemudian ada contract owner, kemudian ada kontraktor manajemen representatif sebagai perwakilan dari manajemennya kontraktor,
Lalu kemudian tentunya ada bagian procurement, ya, kemudian bagian HSE, ya, entah di situ ada manajer procurement-nya, ada procurement yang memang melakukan pengadaannya, kemudian juga ada bagian HSE di lapangan, ada bagian HSE yang melakukan proses kualifikasi, ya. Nah, itu masing-masing ada memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Tapi di sini saya akan memberikan 3 saja ya, sebagai yang paling utama di sini. Pertama tadi leadership team, sudah saya sebutkan sebelumnya. Fungsi utamanya adalah memastikan penerapan dari CSMS yang efektif, kemudian mempromosikan perilaku kepemimpinan untuk mencapai peningkatan kinerja HES kontraktor. Lalu yang kedua, kontrak owner memastikan bahwa persyaratan HES dikelola dengan benar, ya. Juga pemilik kontrak bertanggung jawab atas kinerja HES dari kontrak. Nah, di sini memastikan persyaratan HES ini sudah dimulai sejak saat perencanaan, Bapak Ibu. Jadi pada saat perencanaan sudah dimulai untuk bagaimana melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap resiko pekerjaannya. Ya, dari situ kontrak owner sudah terlibat untuk melakukan penilaian yang akan dimasukkan kalau misalnya tadi ada high atau medium risk misalnya, nah itu baru masuk ke dalam proses CSM selanjutnya. Ikut terlibat di dalam proses kualifikasi, ya. Jadi kalau misalnya kita ada kunjungan di dalam penilaian, itu nanti kontrak owner juga. Jadi kalau ada penilaian mengenai hasil itu, kontrak owner juga ikut terlibat di dalamnya, sehingga bisa tahu yang mana nih kontraktornya dan berapa. Kira-kira mereka ini bagaimana hasil penilaian safety-nya itu seperti apa di dalam proses prakualifikasi. Jadi untuk kontrak-kontrak yang memang sifatnya high risk, biasanya dilakukan site visit, ya. Jadi tidak hanya cukup melihat dokumen yang ada, ya, dari si kontraktor yang memberikan. Jadi dia mengisi kuesioner terus memberikan dokumen, tapi kita juga akan melakukan site visit untuk memverifikasi kembali, ya. Kalau memang ada proyek yang sedang jalan, maka kita akan lihat proyeknya tersebut, ya. Dulu saya juga sempat beberapa kali ke beberapa site, ya, dari si kontraktor, ya, untuk memastikan tadi itu, ya, yang mereka submit itu memang sesuai dengan yang dijalankan. Nah, begitu juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya di dalam proses seleksi, proses pre-job meeting, interim review, dan end contract ini, si kontrak owner ikut terlibat di dalamnya. Nah, bagaimana dengan kontraktor manajemen representatif? Ini pun sama, Bapak Ibu, karena sebagai counterpart dari kontrak owner di dalam mengelola HES kontraktor, maka dia juga ikut memastikan pelaksanaan program HES dalam setiap pekerjaan yang melibatkan kontraktor berjalan dengan baik. Jadi di setiap tahapan itu, si kontrak owner akan ikut, ya. Jadi kontrak owner pada saat di prakualifikasinya sudah menyatakan mereka akan ikut proses prakualifikasi dan sudah di-state siapa kontrak ownernya. Siapa kontraktor manajemen representatif untuk kontrak tersebut, ya. Lalu kemudian masuk ke tahapan ketika sudah di-award, masuk ke dalam tahapan pre-job review, maka si kontraktor manajemen representatif juga menjadi bagian dari proses itu dan selanjutnya, ya. Jadi itu role responsibility yang memang perlu nantinya Bapak Ibu yang ingin memanage kontraktor safety management system di perusahaannya untuk bisa ditindaklanjuti, ya. Nah, ini proses yang umum, ya, general CSMS proses, ya. Ini juga ada kalau kita lihat di tadi PTK 005, kita bisa melihat juga tahapannya hampir sama, ya. Cuma di sini yang saya masukkan di dalamnya ada, pertama adalah establish and define leadership role and accountability. Jadi tadi itu kita tetapkan, ya, tugas dan tanggung jawab, ya, dan tanggung jawabnya si leadership. Kemudian provide input to business planning. Nah, ini dari mulai planning, ya, perencanaan kontrak, ya, perencanaan pengadaan, itu sudah mulai kita untuk proses di dalam mengidentifikasi resiko K3-nya seperti apa, risiko pekerjaan dari kontrak tersebut, ya, yang nantinya akan dimasukkan dalam perencanaan kontrak selanjutnya. Apakah perlu prakualifikasi atau tidak, seperti itu, ya. Kemudian ada kualifikasi kontraktor, ya, proses pemilihannya, ya, kualifikasi ini proses prakualifikasi, ya, untuk menilai. Kemudian di sini proses seleksi kontraktor. Kemudian ada lagi perform pre-job review. Jadi setelah award, ya, setelah kontraktor tersebut ditunjuk, maka kemudian sebelum pelaksanaan pekerjaan ada yang namanya pre-job review. Setelah itu di dalam pertengahan kontrak ada work in progress, ya. Di sini ada penilaian, ada perinspeksian, dan juga ada end of contract evaluasi. Nah, kalau kita lihat di nomor 1 ini, di establish and define leadership role and accountability, ini
Kembali lagi ditetapkan tadi accountability dari leadership-nya, yang tadi ada leadership team ya, kemudian juga contract owner dan juga kontraktor representatif. Selanjutnya pada saat proses provide input to business planning, ini business planning ini biasanya Bapak Ibu, saya nggak tahu nih kalau di perusahaan Bapak Ibu apakah ada contracting plan ya, tapi kalau sudah ada, biasanya di setiap tahun itu ada contracting plan untuk merencanakan kontrak-kontrak yang akan berjalan. Nah, disitulah kemudian sudah masuk, ini untuk setiap kontrak, setiap pekerjaan yang akan dikontrakkan, siapa kontrak owner-nya di situ sudah di-state. Kemudian apa resiko pekerjaan dari setiap pekerjaan yang akan dikontrakkan itu juga sudah dinilai. Ya. Jadi ada tabel yang memang sudah daftar pekerjaan dan beserta risikonya, tapi ada juga yang belum masuk pekerjaan tersebut, ada daftar risikonya, sehingga kita bisa melakukan penilaiannya sendiri terlebih dahulu. Gitu. Ya. Kemudian mendefine risk klasifikasinya, kemudian juga di sini ya CO mereview has guidance, jadi apa saja yang akan masuk ke dalam kontrak ya nantinya. Nah, itu juga jadi bagian daripada proses business planning ini. Kemudian pada saat kualifikasi kontraktor, di sini melakukan kualifikasi ya, memberikan kuesioner ya, kemudian dilakukan penilaian ya, termasuk di dalamnya juga standar has guidance ini juga dijelaskan nanti di dalam proses kualifikasi. Kemudian proses seleksi. Nah, di dalam proses seleksi ini itu dilakukan penilaian ya dari hasil kualifikasi, kemudian diseleksi nanti ada administrasi, ada technical, lalu kemudian ada tentang finance-nya ya. Nah, itu jadi bagian dalam proses seleksi. Lalu di performance pre-job review, ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah kontraktor ditunjuk sebagai pemenang. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, biasanya 2 minggu sampai, ini tergantung dari jenis pekerjaan, Bapak Ibu, biasanya 2 sampai 3 bulan ya sebelum pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan pre-job review. Ya. Jadi 2 minggu ataupun sampai 3 bulan. Ada juga yang beda jaraknya jauh gitu karena perlu ada persiapan-persiapan kan. Nah, di dalam pre-job review ini ada beberapa aktivitas, yaitu pre-job review meeting. Tadi dilakukan meeting ya untuk memastikan ya kembali lagi membahas persiapan-persiapan, terutama persiapan K3 di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Di mana juga di sini ada HAS work plan ya atau HSE plan ya yang disiapkan oleh si kontraktor yang nantinya perlu disetujui oleh kontrak owner-nya. Kemudian ada safety briefing program, permobilisasi ya kalau di sini ada alat-alat berat yang memang perlu dimobilisasi ya terutama untuk pekerjaan drilling. Kemudian juga di sini ada get kontraktor komitmen di dalam terhadap KPI ya. Jadi kita nyatakan lagi KPI-nya seperti ini yang ada di kontrak. Nah, kita mintakan komitmen dari mereka untuk melaksanakannya. Dan di tahapan ini pun, ya Bapak Ibu ya, itu kita ada misalnya pelatihan kepada pekerja-pekerja kontraktor yang memang belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai K3 ya. Nah, itu juga kita lakukan di sini. Lalu kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan, biasanya kontrak itu tadi ya, kita ada 1 tahun sampai 3 tahun, atau mungkin ada yang di bawah 6 bulan, makanya tadi ada di dalam batasan itu disebutkan apakah kontrak seperti ini akan masuk atau tidak di dalam program CSMS secara keseluruhan ya, nanti itu jadi pertimbangan. Nah, biasanya kontrak-kontrak yang 1 tahun ke atas itu ada istilahnya pre-job maksudnya work in progress engagement, yang mana di dalamnya nanti ada penilaian kembali, interim performance review, ada field inspection yang dilakukan, ada manajemen field visit, safety meeting, toolbox meeting, kontraktor HAS forum, dan kontraktor improvement team. Nah, kontraktor improvement team ini biasanya di situ untuk mengimprove nilai-nilai dari si kontraktor yang ternyata di dalam implementasinya kok kurang bagus. Nah, kita akan bentuk tim ini untuk memastikan kontrak tersebut bisa meningkat performa K3-nya. Lalu kemudian yang terakhir, ini adalah end of contract evaluasi. Biasanya dilaksanakan 1 bulan sebelum kontrak berakhir ya. Kembali lagi di sini dilakukan review secara keseluruhan mengenai performance safety mereka. Nah, sekarang critical factor apa saja gitu kan. Ini yang memang jadi hal yang krusial juga bagi kita untuk melihatnya ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam setiap tahapan proses tersebut. Ya. Ini pertama adalah pada saat establish and define leadership role and accountability. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah penetapan tugas dan tanggung jawabnya, Bapak Ibu.
Jadi ini apa tugas dan tanggung jawab dari kontrak owner, itu diperjelas di situ. Apa tugas dan tanggung jawab dari kontraktor manajemen representatif, juga kita perjelas, termasuk juga yang tadi, tugas dan tanggung jawab dari leadership team. Ya. Sehingga nantinya di dalam melaksanakan program ini, itu jelas siapa melakukan apa gitu. Jadi tidak saling tunggu dan juga tidak saling tunjuk ya untuk pelaksanaan pekerjaannya. Nah, termasuk juga di sini di dalamnya tentunya ada tugas dan tanggung jawab dari bagian procurement, dari HSE dan lain-lain. Kemudian pada saat provide input to business planning ya, ini juga di dalam penetapan kontrak ownernya nih Bapak Ibu, ini juga jadi hal yang kritikal ya. Misalnya kalau ada kontrak-kontrak yang sifatnya payung kontrak Bapak Ibu. Jadi satu kontrak tapi digunakan untuk beberapa pekerjaan di beberapa departemen. Nah, kita harus membuat di situ menetapkan siapa kontrak ownernya, kontrak owner dari payung kontrak, lalu kemudian juga menetapkan siapa kontrak owner dari setiap kontrak yang ada. Jangan sampai misalnya nanti pekerjaannya dilaksanakan kalau payung kontrak ada si kontrak owner payung kontrak ini ada di tim A, lalu kemudian ada pekerjaan yang dilaksanakan di tim B, tapi kemudian tidak terkelola dengan baik karena tidak adanya kontrak owner di tim tersebut. Ya, jadi ini salah satu hal yang kritikal nih. Ya. Kemudian penetapan risiko kerja seperti dikatakan tadi, ya kalau memang tidak ada di dalam istilahnya risk lookup table ya, jadi table yang sudah ada pekerjaan dan risikonya itu, maka kita akan menentukan kan, ini risiko pekerjaannya apa dengan membuat kembali ada tabelnya biasanya formulirnya untuk penilaian risiko ya. Nah di sini kita harus secara jelas melihat segala kemungkinan sehingga tidak salah di dalam menetapkan risiko pekerjaan. Kemudian juga di sini ada penetapan HSE KPI, ya KPI HSE. Ya. Jadi ini KPI ini biasanya nantinya akan ada dampak terhadap si kontraktor jika tidak memenuhinya. Misalnya adalah pengurangan, ya pengurangan di dalam pembayaran kepada si kontraktor. Kalau misalnya terjadi ada fatality dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu ditetapkan dengan baik sehingga nanti kontraktor pun ya didiskusikan ya sehingga nanti kontraktor pun juga akan menerimanya. Dan biasanya juga ini sudah dinyatakan di dalam pre-bid meeting biasanya, ya, pada saat penjelasan mengenai kontrak ya sebelum proses kontrak dimulai. Kemudian pada tahapan kontraktor kualifikasi dan seleksi, beberapa hal yang kritikal di sini tadi sudah saya sebutkan. Jika hanya ada satu kontraktor yang tersedia atau agen tunggal, nah ini bagaimana perlakuannya ya? Ya sebaiknya ini kita akan adakan mitigasinya Bapak Ibu ya. Kita akan adakan mitigasi kalau memang dia performanya nggak bagus ya, ada yang namanya di situ kita buat mitigation plan sehingga akhirnya ini kita kasih ini khusus apa namanya perlakuan khusus. Tapi tentu saja semuanya ini juga atas persetujuan dari leadership team tadi. Karena kan ujung-ujungnya nanti kalau ada apa-apa ini akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, maka harus ada dari leadership team untuk persetujuannya. Kemudian bagaimana jika tidak ada yang memenuhi kriteria gitu. Setelah kita melaksanakan kualifikasi, ini nilainya tidak ada yang memenuhi. Nah, itu juga jadi bagian dari yang kritikalnya ya. Bisa saja diulang kembali ya. Lalu kemudian setelah itu dilakukan kembali lagi mitigasi plan seperti yang tadi. Kemudian keterlibatan kontraktor lokal. Nah, ini biasanya kontraktor lokal yang tidak memiliki sistem ya. Kita tidak juga menutup kemungkinan mereka untuk bisa ikut. Tapi kemudian masih belum bisa memenuhi persyaratan kita, maka apa yang akan kita lakukan terhadap kontraktor tersebut? Biasanya ini jadi masuk ke dalam program CSR, pembinaan kita terhadap kontraktor lokal tersebut. Ya. Kita lakukan coaching, ya, kita lakukan pembinaan sehingga mereka bisa memenuhi persyaratan K3 yang kita tetapkan. Juga di sini kemungkinan adanya intervensi Bapak Ibu di dalam proses kualifikasi seleksi, mungkin saja ada, tapi ini kembali lagi tergantung dari integritas perusahaan ya. Di dalam menjalankan sistem yang ada. Tolong diluluskan misalnya untuk kualifikasinya gitu kan karena ini perusahaan milik A, milik B dan lain sebagainya. Nah, ini juga jadi critical factor. Kemudian di dalam pelaksanaan pre-job review ya. Apa yang menjadi critical faktornya? Jadi Bapak Ibu, pada saat kita melakukan ya kualifikasi,
perusahaan tersebut mendapatkan nilai yang bagus, ya, sistemnya ada, ya, kemudian juga record dan lain sebagainya berjalan dengan baik, ya, ketika kita lihat. Tapi Bapak Ibu, kadang nilai kontraktor ini tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Kenapa seperti itu? Karena ketika mereka bekerja, memulai pekerjaan di tempat kita, tentunya mereka akan mengambil personel baru. Mungkin supervisor K3 yang baru, safety officer K3 yang baru, karyawan-karyawan kontrak yang baru yang ada di lokasi sekitar. Sehingga ini menjadi salah satu PR ya di dalam pelaksanaan pekerjaan. Kembali lagi di pre-job review inilah yang salah satu cara kita untuk membereskan ya, merapihkan ini kontraktor-kontraktor ini. Even mereka punya nilai A, tetapi di dalam atau nilai yang bagus, tetapi di dalam awal pelaksanaan ternyata orangnya baru, belum mengerti tentang K3 dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan lakukan kembali pelatihan ya. Biasanya kita ada istilahnya itu pelatihannya managing safe work ya, mulai dari izin kerja dan lain sebagainya ya. Sehingga seluruh dari karyawan ini sudah siap untuk bisa bekerja bergabung bersama perusahaan. Karena kalau tidak ini jadinya agak sulit ya. Banyak kejadian kecelakaan. Ini gimana proses prakualifikasi misalnya? Kok kontraktornya katanya bagus tapi di dalam perjalanannya tidak sebagus yang dikatakan gitu atau yang dari nilainya. Nah, itu salah satu penyebab utamanya Bapak Ibu ya. Karena mengambil karyawan-karyawan baru untuk pelaksanaan pekerjaan di tempat baru. Nah, ini penggunaan karyawan baru ya, sehingga pengetahuan yang tidak sesuai dari performance pre-job review ini, jadi kita perlu melakukan penilaian penyesuaian dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Biasanya juga diterapkan di situ program HES Passport yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kontrak. Jadi kita bisa melihat di situ, tinggal di-scan saja apa saja training yang sudah dilakukan gitu. Baik itu dari kontrak sebelumnya ya atau dari lokasi yang lain. Kemudian di dalam tahapan work in progress dan end of contract, di sini kembali lagi keterlibatan dari kontrak owner menjadi penting ya, karena yang tahu tentang performance ya, kinerja daripada si kontraktor tersebut, itu adalah si kontrak ownernya, yang day to day, yang hari-harinya itu bergabung bersama mereka, ya bergaul dengan mereka gitu, jadi tahu performanya seperti apa gitu kan. Nah, jadi di sini kita melakukan proses work in progress dan end of contract ini, selain kontrak owner tentunya ada HSE lapangan ya, dan juga dari tim dari CSMS-nya yang akan melaksanakan review kembali ya, tapi tentunya lebih majority tergantung dari kontrak owner dan HES yang ada di lapangan. Dan waktu pelaksanaannya Bapak Ibu ini juga menjadi constraint ya, apakah misalnya kalau kontrak-kontrak yang sifatnya pendek ya, tidak panjang dalam, nah ini gimana untuk mengakalinya gitu. Ada yang WIP ini work in progress ini 6 bulan sekali atau kadang bisa dilaksanakan jadi 3 bulan sekali tergantung dari tadi panjang kontraknya. Oke, sebentar. Ini slide yang terakhir di dalam implementation change-nya ini, challenge-nya ini. Memang di dalam implementasi dari program CSMS ini pasti akan ada sumber daya tambahan ya, role and responsibility dan proses tambahan. Nah, ini juga kita sebagai perusahaan harus siap di dalam pengadaannya. Kedua adalah meningkatnya nilai kontrak untuk mencakup aspek HES. Ya. Karena kita tentunya ingin menjalankan program HES ini dengan baik, misalnya kita minta kepada si kontraktor untuk menyiapkan PPE-nya, lalu kemudian menyiapkan orang-orangnya, atau safety officer dan lainnya. Tentunya ini juga menjadi biaya yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan di dalam pembuatan kontrak. Kemudian beberapa keengganan dari kontraktor lokal dan kontraktor yang belum menerapkan HES. Nah, ini juga jadi ininya Bapak Ibu. Jadi isu ya. Sehingga kita pun harus bisa ya di dalam mengatur tadi bagaimana caranya agar kontraktor lokal atau kontraktor yang belum menerapkan HES ini bisa juga ikut berpartisipasi ya, sehingga kita bisa melakukan program-program yang terkait dengan CSR tadi. Kemudian yang terakhir di sini adanya KPI yang ditetapkan untuk setiap kontrak ya. Pemotongan biaya untuk tidak mencapai target ini pun di beberapa kontraktor juga agak struggle ya untuk bisa kita jalankan gitu. Jadi mungkin itu Pak Putra materi dari saya.
Pak Ferry, yang di materi terakhir ini berarti bisa juga ada perubahan scope of work, bisa jadi juga ada kalau kegiatan subkontraktor itu Pak, ngesupin kerjaan itu juga masuk ke yang perlu dikhawatirkan nggak tuh Pak Ferry kira-kira? Betul, betul. Jadi ini juga bagian daripada challenge-nya Pak ya. Jadi kalau begitu kita punya kontraktor, lalu kemudian kontraktor itu mensubkan pekerjaannya gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, kita sebagai main kontraktor, main company-nya tentunya akan meminta si kontraktor itu juga membuat program yang sama ya. Kalau tidak sama, hampir sama. Intinya ada proses seleksi di situ kepada si subkontraktornya. Dan kinerja dari subkon itu jadi bagian daripada kinerja kontraktornya. Ya, sehingga kalau kontraktornya, kalau subkonnya terjadi sesuatu, ya bagian daripada kontraktor, dan ini akan juga membuat nilai dari si main kontraktor ini menjadi tidak bagus, yang pada akhirnya nanti kemungkinan tidak akan kita gunakan lagi untuk kontrak berikutnya. Ya. Mungkin itu, Pak. Oke, good. Berarti materinya habis Pak Fer? Kalau Sudah, gitu Pak. kita buka Sudah. Silakan forum buka. tanya jawab ya Pak Ferry ya. Silakan. Saya coba bacakan dulu yang pertanyaan via chat gitu ya. Oke, ini ada dari Pak Dani Darwis, izin bertanya apakah istilah CSMS masih berlaku di SKK Migas karena selama ini kami adalah ICHINS sesuai dengan tingkat resiko proyek di mana evaluasinya juga ada 3 tahap. Mungkin bisa dijawab dulu Pak. Jadi saya menggunakan istilah CSMS ini, Pak, karena memang materi ini tujuannya bukan hanya untuk di oil and gas ya, Pak. Jadi kan tadi saya katakan ini materi umum bagi perusahaan yang ingin menerapkan kontraktor safety management system seperti apa gitu. Nah, penerapannya bisa di oil and gas dan di beberapa tempat yang lain. Kalau sekarang namanya berbeda, sebenarnya itu bukan jadi suatu masalah soal nama, Pak, tapi di dalam isinya sendiri itu hampir sama ya di dalam CSMS tersebut. Dan untuk PTK 005 ini masih berlaku Bapak Ibu ya. Ya, dan kemudian juga ada tadi di situ untuk yang 074 di dalam standarisasi pelaksananya, itulah yang menjadi acuan dari SKK di dalam yang kemudian diminta diterapkan di seluruh oil and gas sebagai kuesionernya ya, apa saja isi kuesioner dan tahapan-tahapannya ada di situ. Jadi ini PTK 05 dan juga yang 074 itu juga tetap berlaku. Begitu. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Dani. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Silakan. Dari Pak Abdul Haris, pertanyaannya, izin bertanya Pak Ferry, bahwa ada peraturan untuk memperdayakan kontraktor lokal Pak, dalam rangka untuk program CSR, sehingga dalam melakukan kontrak terkadang sudah ada ketetapan dari atas. Kami selaku pelaku ketiga, apa yang kami harus lakukan Pak Ferry? Jadi harus melibatkan kontraktor lokal ini. Kira-kira kalau ngelink ke SMS-nya bagaimana Pak Ferry? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di sini memang perlunya kita kearifan dari perusahaan bagaimana menyikapi adanya aturan-aturan seperti ini ya. Nah, sebagai salah satu programnya, seperti yang kami lakukan juga dulu, adalah dengan membina si kontraktor ini sebelum dia ikut serta di dalam proses proses kontrak-kontrak yang ada di perusahaan kita. Jadi kita bina dulu safety-nya mereka sampai mereka pun mengerti, kemudian juga mereka memiliki sudah paham ya, sudah bisa mengimplementasikan sistem manajemen yang baik, baru kemudian nanti mereka kita ikut sertakan di dalam kontrak yang ada di perusahaan kita gitu. Itu Pak salah satunya jawabannya. Oke, kemudian menjawab mungkin Pak Haris, atau mungkin Pak Haris mau langsung unmute, mau bertanya tambahan, silakan Pak Haris. Dengan subkontraktor lokal kalau ada, silakan Pak Haris. Terima kasih Pak Putra. Ya Pak, jadi kami sudah kirim tamu Pak ya di kolom chatting. Jadi kita tahu sekarang ini kan ada pemberdayaan untuk kontraktor lokal ya Pak. Ya. Nah, terkadang untuk saat ini ada beberapa kontraktor, tapi ya kontraktor kecil, dan biasanya kontraktor kecil ini yang bikin banyak masalah Pak. Ya, jadi ada beberapa titipan umpama ini harus dipakai. Ya, nah kira-kira mungkin apa yang
yang perlu saya lakukan Pak sehingga saya bisa melakukan suatu istilahnya kita bisa melakukan kontraktor safety management system pada perusahaan-perusahaan kecil ini. Saya rasa begitu Pak Ferry. Iya. Baik, terima kasih Pak Haris. Seperti yang saya katakan tadi, jadi kita lakukan pembinaan dulu Pak. Mungkin misalnya kita kumpulkan kontraktor-kontraktor tersebut, lalu kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan Pak kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerti persyaratannya, dan kalaupun kita akan ikut sertakan, nantinya kalau kita sudah punya pekerjaan, kan ada risiko-risikonya tuh Pak, ada yang high, medium, atau low. Nah, mungkin kita bisa masukkan ke pekerjaan yang low dulu, lalu kemudian masuk ke pekerjaan yang sifatnya medium risk gitu Pak. Jadi bertahap kita angkat kontraktor tersebut ya sebagai bagian daripada program pembinaannya. Seperti itu, Pak. Oke, mudah-mudahan ngejawab ya Pak Aris. Ya, Saya tanya Pak. Mungkin itu saya sudah lakukan Pak. Jadi kami sudah melakukan pembinaan, kami melakukan safety talk, kami melakukan training. Tapi kadang kita kalau di audit, ketika kita diaudit, maka sistem itu tercatat di mana. Nah, kadang ini yang kontraktor lokal untuk dokumentasinya agak susah sekarang. Nah, ini yang betul menjadi PR. Tapi yang betul Pak, yang dikatakan Pak Ferry tadi, kita harus sabar mungkin ya Pak, untuk kontraktor seperti ini, bagaimana kita bisa melakukan pembinaan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Ya, sama-sama Pak. Ya, jadi dulu Pak, kita pun berikan mereka pelatihan, coaching tentang bagaimana membuat dokumen-dokumen tersebut. Ya, jadi sampai ke sana, dan memang tidak hanya sekali dua kali ya. Jadi programnya itu rutin sekitar 3 bulan gitu Pak. Seminggu sekali kita ketemu gitu. Seperti itu. Memang ini lumayan ini effortnya, makanya dijadikan bagian daripada program CSR-nya kita. Oke, mudah-mudahan Oke. ngejawab ya Pak Haris. Saya tanya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain, apalagi di sini? Saya Pak. Ya, silakan. Monggo, ada dulu yang monggo silakan. Silakan Pak. Silakan. Pak Ferry, terima kasih atas materi. Pak Said. Ya, kedengaran suara saya Pak. Pak Said. Iya, halo Pak. Kedengaran. Pak, terima kasih atas presentasinya. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana saran Bapak agar CSMS itu bisa sesuai dengan ekspektasi dari istilahnya dari kliennya? Karena saya beberapa kali CSMS itu targetnya adalah high risk, dapatnya medium risk. Ya kadang targetnya medium, malah dapatnya lebih besar. Itu titik mana yang menurut Bapak itu bisa ketika CSMS itu ini loh poin kuncinya itu yang harus dilakukan itu seperti apa Pak? Jadi tipsnya seperti apa Pak? Maksudnya ini tips bagi perusahaan yang... Iya, yang mau daftar CSMS. Oh, yang mau daftar CSMS. Iya Pak. Iya. Jadi terima kasih Pak. Ini CSMS-nya kemana ini Pak? Kan sekarang ini banyak perusahaan yang menerapkan CSMS. Ada yang oil and gas, ada perusahaan, sekarang banyak perusahaan seperti di industri semen juga sudah menerapkan, PLN juga menerapkan sebenarnya gitu kan. Nah, ini ada maksudnya Bapak yang mana ini? Oh, kalau saya Pak kadang ke Pertamina sih Pak. Oh, oil and gas ya Pak, ya. Iya. Jadi sebenarnya ini agak di luar topik ya Pak Putra ya, tapi nggak apa-apa secara umum. Yang diharapkan oleh perusahaan Pak, seperti perusahaan oil and gas seperti umum Pak, silakan. Iya, yang diharapkan oleh perusahaan oil and gas seperti Pertamina atau perusahaan-perusahaan yang lain adalah ini organisasi Bapak itu di awal sudah memiliki dulu sistem manajemen K3-nya. Nah, setelah perusahaan Bapak memiliki sistem manajemen K3 dan itu berjalan dengan baik, maka ketika akan memasukkan dokumen sebagai persyaratan CSMS itu akan jadi lebih mudah. Karena pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada itu pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen yang ada di perusahaan Bapak. Nah, jadi kembali lagi yang paling penting ada yang dilihat di situ, bagaimana Bapak menerapkan sistem manajemen K3 ini ya dengan baik di perusahaan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika akan ikut proses-proses CSMS itu akan jadi lebih mudah gitu Pak di dalam pelaksanaannya. Dan juga perlu diperhatikan memang di dalam penilaian CSMS itu kan di situ ada Pak, yang mana yang merupakan critical control point. Kalau misalnya nilainya kurang dari sekian, maka Bapak tidak akan bisa lulus misalnya. Itu harus diperhatikan ya, yang mana saja gitu. Dan juga selain itu
tadi sudah yang ini ya, di dalam penilaian itu sendiri, Pak, di dalam penilaiannya itu, ketika Bapak memasukkan bukti-bukti implementasi yang konsisten, maka itu juga menjadi suatu hal yang nilai tambah. Misalnya Bapak memasukkan nilai pre-job meeting setiap hari diminta, misalnya dilihat mereka meminta untuk ada nggak meeting setiap hari dilakukan. Nah, Bapak memasukkan dokumennya itu secara konsisten seminggu misalnya itu berturut-turut gitu kan sebagai bukti. Nah, itu jadi bagian daripada nilai tambah. Jadi tidak memasukkannya yang meloncat-loncat ya, tidak urut gitu kan. Nah, itu jadi nilainya jadi berkurang jadinya. Mungkin itu. Silakan Pak Said. Ini Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Silakan yang lain lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Heru, Pak. Pak Heru bertanya, izin bertanya, untuk struktur organisasi yang baik untuk dapat menjalankan sistem CSMS dengan baik, itu ada standarnya nggak kira-kira Pak Fer? Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi saya sudah jelaskan, ya, sudah kedengeran Pak suara saya? Udah, lanjut Pak. Baik, jadi tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu mengenai tugas dan tanggung jawab ya. Oh ya, kepada Pak Heru, tugas dan tanggung jawab dari bagian-bagian apa saja yang mungkin terlibat terhadap CSMS ini. Ya, jadi sebenarnya Pak Heru, untuk CSMS ini sebenarnya melibatkan hampir seluruh bagian ya, hampir seluruh bagian, terutama adalah leadership team tadi ya, top level manajemen yang menjadi penanggung jawab sebenarnya memastikan program ini berlanjut. Ketika tidak ada top manajemen ini, Pak, nah ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya, dengan adanya leadership team ya, di mana di dalamnya terlibat ada direktur ya, kemudian juga ada di situ VP, misalnya ada bagian procurement yang manajernya kah, atau kemudian VP-nya, ada manajer HSE di situ, ada manajer operasional di situ, atau VP operasional. Inilah yang kemudian akan menggerakkan sistem ini. Dan biasanya mereka akan melakukan pertemuan rutin, Pak, ya, untuk membahas bagaimana perkembangan daripada penerapan dari CSMS yang ada di perusahaan, gitu. Ya. Nah, jadi dengan begitu ketika leadership team ini dibentuk ya, dibuat, itu jadi suatu nilai plus. Yang jadi masalah adalah banyak saya lihat di perusahaan lain ini tidak ada keterlibatan dari top manajemennya itu, Pak. Sehingga program ini tidak bisa konsisten dijalankan. Jadi perlu ada keterlibatan dari top manajemen itu pertama ya, dengan membentuknya leadership team. Lalu kemudian juga kalau tadi ada manajer procurement, manajer HSE, lalu kemudian juga ada bagian operasional atau bagian lain yang memang menjadi kontrak owner, pemilik kontrak ya. Dan itu mereka saling bekerja sama di dalam pelaksanaan dari proses yang ada. Ya. Mungkin itu Pak Putra. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke Pak, ada satu lagi nih dari Bu Dwi Iin Novianti. Wah, ini ulang tahunnya pasti di November ini, Bu Iin. Selamat siang katanya. Terima kasih atas sharing yang bermanfaat. Saya bekerja sebagai kontraktor dan perusahaan sedang membangun sistem CSMS untuk subkontraktor dan mandor. Bisa diberikan tips, Pak, untuk kami bisa membangun sistem CSMS dengan baik atau dengan efektif? Ada tips trik Pak mungkin Pak untuk mendevelop CSMS ini seperti apa? Atau harus di next modul mungkin Pak Ferry? Monggo Pak Ferry, silakan. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya Ibu Dwi atau Mbak Dwi, apa yang saya berikan ini udah jadi triknya nih sebenarnya, Mbak. Jadi di situ apa saja yang harus dipersiapkan dari segi pertama tadi batasan ruang lingkup ya. Ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan, nanti Ibu siapkan. Mana yang termasuk ke dalam kontrol perusahaan, kendali perusahaan yang menjadi bagian daripada performa perusahaan nantinya, mana yang bukan, itu kita tetapkan. Lalu yang kedua, tugas dan tanggung jawab. Ya, Bu Dwi ya. Tugas tanggung jawab tadi saya sudah spill kan sekilas tentang 3 tadi, bisa juga yang lain itu ditetapkan. Kemudian proses requirement ini, yang general requirement itu harus ada, Bu. Jadi harus ada dan dijalankan gitu. Nah, kalau itu ada, dijalankan dengan baik, maka sistem ini akan berjalan juga dengan baik. Ya.
Dan ketiga, yang selanjutnya mungkin dari segi penilaian mungkin nanti ya. Kalau misalnya ada perusahaan oil and gas menilai perusahaan ibu misalnya kan, kalau ibu di oil and gas ya. Kemudian ibu menilai subkon. Mungkin nanti di dalam penilaiannya, di dalam pertanyaan-pertanyaannya, memang akan kita buat agak berbeda ya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai bisa pertanyaannya sama, padahal level dari si subkon ini tidak seperti ibu gitu kan, sebagai perusahaan kontraktor. Nah, di sini nanti kita buat pertanyaan yang berbeda, yang lebih memudahkan, akan tetapi inti daripada pelaksanaan K3 ini tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu sih sarannya. Ya. Kalau saya lihat di list sudah habis Pak pertanyaan dan waktu kita juga udah mepet. Izin saya tutup untuk ajang tanya jawab. Tapi kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa langsung japri mungkin ke Pak Ferry. Kalau Pak Ferry berkenan meninggalkan nomor WA-nya, silakan tulis di chat Pak, biar teman-teman bisa japri atau bisa kontak langsung. Mungkin ada kontraktor-kontraktor juga yang pengen dibenahi untuk pemenuhan CSMS-nya, monggo bisa langsung kontak langsung ke Pak Ferry ya. Boleh, nanti saya kirim ya. Ya, Bapak bisa tulis chat, Pak, di chat. Oke, saya izin masuk ke materi lagi ya, Pak. Oke, ajang tanya jawabnya kita udah selesai. Nah, ini penutup dari saya. Sekali lagi, event ini alias gratis ya, Pak ya. Free alias gratis ya, jadi nggak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan materi yang luar biasa, tadi isinya daging semua, teman-teman tinggal capture aja, ada barcode yang tinggal di capture, nanti akan ke kontak atau ke hubung dengan Mbak Siva. Ada sedikit investasi sebesar 150 juta, 150.000 ya, untuk mendapatkan materinya dan sertifikatnya. Monggo silakan yang ingin atau berminat. Tak ada gading yang tartak, kami juga ingin melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kami butuh inputan dari teman-teman terkait dengan webinar NQA. Tolong di-scan barcode-nya dan tolong diisi ya, kira-kira apa yang harus kami improve, harus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami butuh masukan dari teman-teman agar kami bisa lebih baik dari waktu ke waktu ya. Oke, itu dari kita. Nah, ini acara puncaknya Pak Fer. Kita ada foto bersama. Monggo teman-teman dibuka videonya. Dibuka, Pak Gus Jem, hati-hati, Titi DJ Pak di jalan. Oke, yang belum buka silakan dibuka ya. Mbak Sucan agak miring-miring sedikit itunya jilbabnya. Monggo. Wah, ini kayaknya makasih. Alhamdulillah baik. Makasih Oke, ini kayaknya banyak. Aku skip baru pulang dinas ini. Oke, sehat ya Mbak. Sehat Alhamdulillah ya. Pak Putra. Siap. Kita foto dulu ya. Foto, kasih senyum terbaiknya atau kasih jempol juga boleh buat Pak Ferry. Kasih 3 jempol buat Pak Ferry, oke? Saya foto dulu. 1, 2, 3, tahan. Karena ada beberapa slide, tahan. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. Oke, tahan. Oke, dan slide ketiga. Oke. 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pak Fer, ada statement terakhir nggak, Fer, terkait dengan CSMS? Monggo, kalau ada statement terakhir. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi saran saya kepada Bapak Ibu ya, kepada Bapak Ibu yang ingin menerapkan sistem manajemen kontraktor safety management ini kepada kontraktornya untuk bisa pertama adalah membuat komitmen dulu ya, terutama adalah dari segi leadership-nya. Jadi dengan adanya komitmen yang konsisten dari leadership, maka program ini akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau leadership-nya tidak komit, maka tidak jadi berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas komitmen dan partisipasi teman-teman semua di pagi dan siang hari ini. Sampai ketemu di event selanjutnya di Sabtu depan. Saya tutup, izin teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.